Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Fadli, NIM 9320200112. Saya dari kelas 2T1, jadi saya diberi tugas untuk mengerjakan paket tracer, troubleshoot static, dan default approach. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami. Langsung saja kita masuk ke router 1. Kita masuk ke enable. Kita cek show IP root terlebih dahulu. Nah, di sini ada IP statiknya yaitu 00 dengan tujuan 172.311.195. Nah, sebelumnya kita masuk di sini ada addressing table dan di sini ada troubleshoot-nya. Troubleshoot IP v4 static routes, default routes, basic static routes, dan lain-lain. Nah, untuk itu karena di sini kan bisa kita lihat pada router 1 ini kan harusnya tujuannya menuju ke router 2. Tapi kalau kita lihat di sini tujuannya adalah dengan IP 195. 195 ini masuknya kan di router 195 kan nggak ada. Nah, harusnya itu dia masuknya di router 2, yaitu alamatnya 193. Nah, langsung aja kita config di sini, Ctrl+T, baru kita masuk di no IP root, kita hapus rootnya yang tadi 000, baru 000, 172.31, masukkan IP yang tadi, yang salah, nah, baru kita ganti IP root, ini IP-nya kita ganti menjadi 193. Ini mau IP root-nya kita hapus, kita ganti IP root. Nah, kalau sudah kita end. Nah, jika sudah, bisa kita cek pada read activity ya. Di sini computationnya sudah masuk di 16%, dan berarti untuk router 1 permasalahannya sudah selesai karena jalurnya harusnya yang menuju serial 2, dan untuk router 2 bisa kita cek kembali, yaitu kita cek dulu show IP terlebih dahulu. Di sini ada beberapa IP statik, yaitu yang pertama ada 311.0. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini sebenarnya harusnya ini kan 311.0. Nah, ini kan terhubungnya dengan LAN 1. Tapi dia IP-nya tujuannya 198. Kalau kita lihat 198 itu kan milik router 3. Nah, kan nggak mungkin tuh dia langsung ke router 3. Nah, jadi untuk ini, jadi dia itu router 3 ini sebenarnya tertukar. Jadi harusnya 194 ini yang di atas. Nah, langsung aja kita coba konfigurasikan, yaitu dengan enable const no IP root. Kita hapus untuk root yang pertama, yaitu 311.255.255.128.172.171.198. Ini kita hapus dan masuk lagi no IP root, masuk di 172.1.1.128.255, masukkan second mesh-nya dengan 192 dengan 72.1.1.94. Enter, lalu masuk di IP root, di IP root 172.1.0.255.255.255.128. Baru masukkan 172.1.1.194. Nah, ini kita gantikan sama IP-nya. Baru kita IP root kembali. IP root kembali. IP root 172.1.1.128.
Masukkan subnet masa 255.255.72.31.198. Nah, selanjutnya langsung masuk aja ke no IP V6-nya ya. No IP V6-nya ini kita masukkan IP-nya yaitu 2001. Ini karena salah ini IP-nya kan harusnya tuh DB6 itu diganti menjadi DB8 karena kalau kita lihat ini kan terhubungnya kan dari LAN 1 nih menuju ke LAN 2, harusnya kan kita ganti menjadi DB8. Nah, sebelumnya itu kalau kita cek di sini itu nanti mungkin bisa kita cek setelah ini, kita ganti terlebih dahulu kan DB6 1 94 94 DB8 di 194. Nah, baru kita IP 6 yang baru masukkan yang 2001 DB8 1 164 1 DB8 2 94. Nah, kita coba lihat di computation-nya. Kita di PT activities-nya sudah 64% dan kita cek ya. Ini kan kita end. Nah, baru ini kan show IP V6 root. Nah, yang seharusnya tadi untuk IP V6 itu harusnya kan kita ganti menjadi DB8 ini. Nih, yang ini, yang sebenarnya itu yang cocok yang ini, bukan yang di atasnya. Untuk permasalahan di router 2 telah selesai, masuk aja. Kita masuk di router 3. Kita seperti biasa, show IP router terlebih dahulu. Nah, untuk ini IP statiknya ada 3 ya. 172 dengan 00, serialnya sama, dan 10, dan yang satunya 1.192. Nah, untuk itu, kalau ini untuk pemasarannya terdapat di pada IP statik yang ini. 1.1.0 ini kayaknya kita hapus terlebih dahulu. Langsung aja kita konfigurasi, berarti ini enable konten, kita no IP root 172.31.1.0, masukkan subnet masknya 255.255.240, masukkan serialnya 0/0/1, enter, baru masukkan IP root, kita ulangi kembali 3.1.1.0, masukkan subnet masknya 255.128, dan serialnya sama ya, 0/0/1. Kita enter, baru masuk di IPv6 rootnya. Ini kita root aja langsung 2001 DB8 1 double clone /64 serial 0/0/1, kita enter, baru kita end. Nah, baru kita lihat hasil computationnya terlebih dahulu. Nah, computationnya sudah 100 ya. Dan di sini kita show IP root terlebih dahulu untuk melihat. Nah, tadi harusnya kan kita kan
untuk IP yang router 3 IPv6 root itu kita root yang menggunakan DB8 Kalau kita lihat di sini DB8 menggunakan DB8 1. DB8 1 double ground yang terhubung kepada LAN 1 ya. Terhubung dengan LAN 1. Jadi LAN 3 ini akan terhubung dengan LAN 1. Nah, untuk computationnya kan telah 100. Nah, jadi permasalahannya itu kita lakukan dengan melakukan konfigurasi ulang pada konfigurasi untuk melakukan IP root pada setiap router ini. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan, dan untuk computationnya telah memasuki 100%. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi paket tracer, troubleshoot static dan default routes. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.